Televisi Republik Indonesia kembali menjumpai Anda dalam program Gelar Bicara Ukir pada malam hari ini. Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa tanggal 1 Januari 2003 kemarin, dengan penuh percaya diri, Presiden Megawati, dalam hal ini pemerintah, dengan serentak menaikkan harga bahan bakar minyak BBM, tarif dasar listrik, dan tarif dasar telepon. Tentu saja hal ini sangat memukul bagi warga masyarakat khususnya menengah ke bawah. Karena dengan demikian seiring dengan kenaikan ketiga kebutuhan strategis tersebut juga akan membangkitkan atau juga ikut naik harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan tersebut tentu menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat. Nah, untuk membahas masalah ini, 3 narasumber telah kami hadirkan. Yang pertama kami perkenalkan adalah Ibu Zohra Andi Baso. Beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Yang kedua, Bapak Dr. Andos Taslim Arifin MA. Beliau adalah pengamat ekonomi. Selamat malam, Pak Taslim. Selamat malam. Dan yang ketiga adalah Bapak Arsyad Mana. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak Arsyad. Ya. Saya dulu pertama kepada Pak Taslim selaku pengamat ekonomi. Ketika Ibu Megawati atau pemerintah secara diam-diam menaikkan kebutuhan, menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon, tentu saja sebagai pengamat ekonomi akan berkomentar pada saat itu. Gimana pesan Anda ketika kebutuhan tersebut dinaikkan secara serentak ke tanggal 1 Januari itu? Ya, sebenarnya nggak diam-diam lagi ya, karena sudah diumumkan. Jadi saya kira persoalannya tidak seluruhnya hanya terkait dengan masalah harga, tidak seluruhnya hanya terkait dengan misalnya kemiskinan yang memang sudah ada, pengangguran yang sudah cukup luas di tanah air ini. Tetapi yang jauh lebih penting di sini adalah adanya asumsi yang tidak begitu tepat ya, yang dimiliki oleh pemerintah sekarang ini. Apa itu, Pak? Yang menganggap dirinya itu seperti yang dimiliki oleh katakanlah pemerintah Korea Selatan pada saat dia mulai menghadapi krisis ya. Jadi ketika itu misalnya kalau kita mau lihat perkembangan yang ada di Korea Selatan, ketika itu ada kepercayaan yang luar biasa terhadap pemerintahnya Dari masyarakat. Dari masyarakat sehingga kalau kita baca di mass media itu salah satu diantaranya misalnya seorang orang tua yang memiliki persiapan emas yang terakhir misalnya, itu pun disumbangkan kepada negara karena ada kepercayaan, ada trust kepada pemerintah sehingga seluruh rakyat itu mau berkorban untuk kepentingan negaranya dan bangsanya secara keseluruhan. Nah, di negeri kita ini proses bukan hanya krisis dalam hal keuangan, tapi ada krisis tentang krisis kepercayaan. Kepercayaan ya, pimpinan. jadi sering apapun mungkin dia bermaksud baik, pemerintah bermaksud baik, itu ditanggapi secara eksplosif dan barangkali berlebih-lebihan oleh beberapa kelompok masyarakat. Jadi kalau kita lihat persoalannya di sini adalah persoalannya bukan hanya sekedar bahwa akan membuat masyarakat menderita, tapi ada hal yang lebih mendasar, lebih jauh dari itu adalah belum berhasilnya pemerintah itu membangun kepercayaan. Karena andai kata ada berlangsung kemampuan untuk membangun kepercayaan misalnya dalam hal penegakan hukum misalnya, dalam hal memberi hukuman yang setimpal terhadap orang-orang yang membuat negara ini berada dalam kondisi sangat krisis, diberi hukuman yang setimpal, saya pikir rakyat kita itu masih memiliki sedikit persiapan kesabaran untuk berkorban lebih jauh. Namun masalahnya itu belum berhasil dilakukan, sehingga dengan demikian bersamaan dengan itu momentum yang kurang tepat ya, dan ada 3 item yang bersamaan begitu dilakukan, membuat gejolak yang cukup meluas di seluruh tanah air. Kita lihat misalnya dari Sabang sampai Merauke itu terjadi gejolak yang luar biasa untuk menentang kenaikan tersebut. Untuk menentang dan ya tidak mendukung kenaikan ini. Padahal di lain pihak misalnya ada kesepakatan juga nasional secara menyeluruh di bahwa harus kita berada dalam kondisi real. Misalnya pengusaha harus misalnya benar-benar membeli katakanlah listrik, membayar BBM dalam harga yang dalam bentuk yang real. Artinya non subsidi lagi, agar supaya kita tidak merasa atau tidak daya saing kita itu tidak semu
daya saing kita itu betul-betul sesuatu yang real dan kita bisa compete untuk misalnya negara-negara lain di pasaran global. Nah, inilah sebenarnya yang mungkin yang ingin dicapai oleh pemerintah, tapi tidak dimengerti oleh masyarakat karena adanya inkonsistensi dalam beberapa tindakan-tindakan. Ya, baik. Saya pindah ke Pak Arsad Manat selaku pengusaha, Pak. Ketika pemerintah menaikkan ketiga kebutuhan dasar itu tadi, tentu juga yang terpukul adalah pengusaha. Sekarang mungkin belum terasa, tetapi ke depan nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pengusaha barangkali juga untuk menaikkan katakanlah rumah dan lain sebagainya, karena terkait dengan kebutuhan baku untuk membangun rumah itu sendiri. Dan kembali lagi, yang akan merasakan penderitaan itu adalah rakyat kecil. Bagaimana dengan ini, Pak? Telah menjadi rahasia umum bahwa ekonomi kita sudah sakit sejak 6 tahun, berlangsung sejak 6 tahun. Jadi kemungkinan kebijaksanaan pemerintah ini, kebijakan pemerintah ini adalah semacam satu terapi. Cuma barangkali sayangnya tidak didasarkan survei langsung ke masyarakat bahwa apakah tepat waktunya, momennya untuk melakukan kenaikan tiga kebutuhan strategis ini. Pengusaha sendiri tentu saja mempunyai misi bahwa harus mempertahankan penyerapan lapangan tenaga kerja. Kemudian terjadi efek multipliers dari kegiatan katakanlah di properti misalnya ya. Jadi sekian ratus item usaha yang terkait dengan properti itu, mulai dari penyediaan pasir dan. Tapi kalau ini semuanya terkena dampak kebijakan ini, tentu saja secara total harga akan naik, dipengaruhi oleh harga pokok bahan bangunan tadi dan tarif yang melanda. Oleh karena itu, tentu saja kalaupun usaha-usaha ini bisa berjalan, itu sekedar untuk mempertahankan hidup, jadi survival saja. Dan kalaupun ada yang bisa berkembang lebih baik, itu barangkali karena mereka sudah melakukan penerapan efisiensi di dalam usahanya. Berarti Parsat termasuk orang menentang dengan kebijakan ini, Pak? Tidak menentang. Kami meminta kepastian. Artinya? Bahwa usaha-usaha di daerah itu harus tetap berjalan. Karena terus terang saja, pemerintah sekarang ini memperlakukan secara nasional kondisi yang harus dipenuhi di dalam mendapatkan pembiayaan. Menurut saya, Sulawesi Selatan berbeda dengan Jawa. Kalau di sana misalnya infrastruktur ekonomi tidak menjadi prioritas utama perbankan, di Sulawesi Selatan ini justru menjadi kebutuhan utama bagaimana ekonomi bisa berputar secara bagus kalau infrastruktur ekonominya tidak berkembang. Jadi itu nomor terakhir lah kalau ada pembiayaan dari perbankan yang mau membiayai sarana ekonomi yang bersangkutan. Baik, Ibu Zohra, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, banyak orang berharap, utamanya masyarakat konsumen, bahwa Ibu Zohra sebagai komandannya di sini, apa sebenarnya dilakukan untuk menentang kebijakan ini, dalam arti sejauh mana sebenarnya suara-suara dari LK ini dengarkan oleh pemerintah untuk menentang hal seperti ini, Ibu Zohra? Pertama, jangankan suara YLKI itu, suara rakyat saja dia tidak dengar, kan seperti itu. Jadi tadi siang saya dengan beberapa orang teman ke kantor gubernur, dan yang dimana di sana kebetulan ada rapat. Jadi selama 2 hari ini ada rapat penentuan harga eceran minyak tanah, besok bensin atau apa. Tapi kami tidak mengikuti rapat selanjutnya, hanya datang membawa sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen menolak kenaikan harga BBM, telepon dan listrik. Dan kami ingin mengajak, dan kami melakukan seruan, dan itu disebarkan ke masyarakat, mengajak masyarakat untuk melakukan protes tentang hal ini. Bagaimana bentuknya protesnya, gimana Bu Zohra? Saya kira akan bermacam-macam langkah yang akan dilakukan oleh masyarakat. Apakah misalnya turun di jalan seperti mahasiswa misalnya?
seperti para pengusaha di Jawa misalnya, Bu? Saya kira itu salah satu ya, salah satu, dan banyak lagi hal lain yang kita akan lakukan seperti itu. Dan ini bukan hanya YLK Sulsel saja. Saya kira di Makassar tadi siang sudah sepakat elemen-elemen lain, misalnya Forum Informasi Komunikasi, Ornop di Sulawesi Selatan, Koalisi Ornop Sulawesi Selatan, Forum Perempuan, dan berbagai macam organisasi non pemerintah menyikapi hal ini bahwa ini suatu keputusan yang sangat tidak adil yang telah dipilih oleh pemerintah. Karena? Karena tidak memperhatikan masalah yang dialami oleh rakyat. Yang terutama saya kira jangan kita bicara di grassroots. Ya, menengah ke bawah ya, pegawai negeri dan segala macam itu yang semua kena dampaknya. Cuma belum tentu berani bicara tentang hal itu. Itu pasti akan merasakan dampak ini. Kemudian kami melihat betapa tidak adil keputusan ini terhadap rakyat. Tadi Pak Taslim sudah menyinggung soal trust. Karena kita tidak percaya sebab ada hal-hal yang sangat inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah. Konkretnya bagaimana? Konkretnya apa yang dihasilkan baru-baru ini? Keputusan pengampunan terhadap perampok. Yeah. Itu perampok. Ya kan? Kenapa bukan itu yang diburu untuk ditagih? Kenapa dibiarkan semua orang-orang yang melakukan perampokan di negeri ini? Itu kan justru diampuni. Justru diampuni, itu satu. Kemudian kedua, apa yang dilakukan ini adalah bagian dari pilihan-pilihan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang sangat tidak berpihak ke rakyat. Misalnya saja privatisasi, ya itu kan juga bagian-bagian itu semua. Dan terus terang dari awal kami YLK Sulsel yang bergabung dengan elemen organisasi non pemerintah se-Indonesia telah mengkritisi pola-pola atau yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dengan kerjasama, dengan pilihan-pilihan dengan IMF dan segala macam, sampai apa yang terjadi ini, itu justru kami sangat tidak sepaham. Jadi kami tolak. Nah, kalau langkah-langkah selanjutnya pasti akan ada langkah-langkah selanjutnya. Kami memahami 190 cara untuk mencapai tujuan. Nah, cuma saya ingin ingatkan kepada pemerintah di negeri ini, jangan selalu untuk meredam gerakan rakyat, selalu memakai bahwa ini ada tunggangan-tunggangan politik. Ini tidak, ini suara hati kami. Bahwa sekarang ini pemerintah sudah tidak melakukan keadilan terhadap rakyatnya. Terhadap rakyat. Celakanya lagi kalau ada muncul pernyataan, kenapa Anda menganggap banyak orang miskin, padahal banyak orang naik haji. Itu kan pernyataan-pernyataan itu bukan yang indikasi, sangat bukan itu bukan indikasi kan seperti itu. Dan mulai sejak 2 hari ini kami banyak sekali menerima pengaduan betapa pemerintah kita tidak cepat mengantisipasi hal ini. Tiba-tiba saja harga minyak tanah itu 1.800. Sudah malah 2.000 lebih malah. Iya, ya itu paling ini tuh. Jadi cobain Anda bayangkan. Oke, Bu Sora, kita tahan dulu, ada penelpon. Ya, ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar di Goa ini. Iya Pak Umar, langsung pertanyaan Pak. Ini Pak, kenaikan BBM ini kalau kita melihat di negara kita ini sudah 3 penggantian pemimpin. Ya. Yang diangkat jadi menteri gotong royong selalu menteri-menteri yang bekas. Mengapa kita tidak mengganti menteri-menteri yang perawan? Ya. Karena banyak orang-orang cerdas, orang pintar, profesor, pakar. Dalam artian belum terkontaminasi, Pak. Pak. Yang bekas yang tidak terlihat memperbaikan ekonomi, hanya membawa penderitaan rakyat bangsa di negara kita ini. Ya. Ini barangkali perlu pencucian di negara kita ini pada tahun-tahun akan datang ini. Ya, kaitannya dengan kenaikan. Sebentar dulu. Seperti Profesor Ali, kan bisa diangkat itu jadi jaksa agung karena orangnya masih bersih. Itu harus kita ganti semua itu menteri-menterinya karena tidak itu hanya membawa penderitaan rakyat. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana kira-kira tanggapan pada pemimpin yang baru ini dan menteri-menteri gotong royong itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak Umar. Oke. Ya. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahman Madawali nih Pak. Pak Rahman. Assalamualaikum Bapak narasumber. Terima kasih setelah penjelasan tadi menyangkut masalah bagaimana dampak kenaikan BBM ini Pak. Memang barangkali perlu
khususnya pemerintah yang menjelaskan secara objektif yang menyangkut masalah ini. Karena kalau kita melihat secara sekali ini Pak, kalau memang kenaikan ketiga unsur tadi ini, telepolitik dan BBM ini luar biasa pengaruhnya pada masyarakat. Barangkali rincian yang jelas itu Pak, berapa misalnya masyarakat yang betul-betul kalau kenaikan ini yang tidak mampu menjalankan aktivitasnya Pak, supaya jelas berapa ekonomi lemah, berapa kita harus, supaya ada kalkulasi sehingga jelas bahwa inilah akibatnya. Kalau alasannya mengatakan bahwa subsidi ekonomi ini digunakan ini bagaimana? Ini barangkali perlu kita jelaskan karena masyarakat ini sangat sengsara sekali Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. subsidi itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi satu lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Muhaimin. Iya. Pak Muhaimin ya? Iya, iya. Ya Pak Muhaimin, silakan Pak, singkat Pak ya. Iya. Ya. Ini saya ingin menanggapi dari YLK ini yang cukup ya menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Ya. Hanya yang saya ingin komentar di sini bahwa kelihatannya kita ini protes setelah kita kecolongan. Apakah tidak ada semacam tindakan preventif sebelumnya sehingga seolah-olah nanti terjadi gol baru kita usahakan untuk dianulir itu keputusan dari pemerintah. Jadi kami ingin ketegasan dari YLK ini karena mungkin persoalan kenaikan berbagai macam ini bukan yang terakhir kalinya, tapi mungkin masih ada puluhan yang akan datang yang kejadian yang seperti ini. Ya. Bagaimana langkah-langkah dari YLKI mengantisipasi hal-hal yang semacam itu agar Baik, supaya Pak Muhaimin. Iya. Ya, kami mengerti Pak. Terima kasih Pak Muhaimin. Baik, saya kira barangkali pertanyaan dari Pak Umar tadi, Pak Taslim saya kira tepat untuk menjawab. Sebenarnya masih banyak rakyat Indonesia mampu untuk menjadi pemimpin. Dalam hal ini mungkin jadi menteri dan sebagainya. Tapi menurut mereka dalam kabinet gotong royong ini justru yang diambil itu atau yang dipakai sebagai menteri sekarang sebagai pembantu presiden adalah orang-orang yang sudah dianggap terkontaminasi dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk rakyat Indonesia. Ya, masalahnya ya saya kira di Indonesia sekarang ini kan mengalami transisi ya. Ya. Jadi walaupun tidak ada semacam kesepakatan nasional, tapi secara diam-diam disepakati bahwa kita lebih memilih suatu transisi yang bertahap daripada suatu gerakan revolusioner yang bisa memakan korban banyak dan kemudian belum tentu baik, ya kan? Jadi yang diusulkan tadi itu sebenarnya suatu transisi radikal bahwa seluruh misalnya eselon 1 sampai eselon tertentu misalnya ya dari menteri sampai sekian ini yang terlibat dan terkait dengan misalnya Orde Baru itu atau Orde yang sebelumnya itu dilikuidasi saja. Nah kalau itu ideal memang, tetapi real politik agak sukat, artinya belum sanggup kita sampai ke situ. Nah jadi mungkin yang jauh lebih baik saya pikir ini adalah bahwa pemerintah sekarang ini mempersiapkan dan rakyat, terutama beberapa eksponen masyarakat sekarang ini mempersiapkan suatu gerakan yang menyeluruh misalnya ya untuk membackup suatu proses misalnya reformasi yang kita lakukan ini, bahwa setiap menteri, setiap pejabat misalnya ya itu harus benar-benar ya katakanlah apa yang dilakukan oleh Cina sekarang ini kan sangat menarik sekali. Setiap pelantikan seorang pejabat itu bersamaan dengan itu ada peti mayat di sampingnya, bahwa dia korupsi 1 sen pun itu akan hukuman yang sangat berat buat dia. Nah jadi kembali lagi bahwa komitmen terhadap penegakan hukum terlepas dari misalnya apakah konglomerat itu memiliki simpatisan terhadap partai tertentu misalnya atau tidak, itu harus kita samaratakan. Artinya siapapun yang bersalah itu harus dikenakan hukum. Yeah. Jadi misalnya transisi radikal saya pikir memang ideal. Cuma realitas politik kita kan buktinya kita soft state ya. Itu artinya kita belum bisa memulai dari hal seperti itu. Sampai ya masyarakat kita rata-rata memang ya cenderung memaafkan, cenderung tidak keras dalam hal penegakan hukum misalnya. Jadi cenderung cepat melupakan kejahatan orang misalnya. Jadi ini juga yang harus kita bangun bersama. Ini juga yang harus kita bangun bersama. Jadi masyarakat juga harus bersama-sama dengan eksponen lainnya itu untuk sangat kritis terhadap siapapun pemimpinnya, wakilnya di DPR misalnya dan seterusnya. Karena kalau tidak, ya penguasa tidak mungkin mengoreksi dirinya. Masyarakat yang harus mengoreksi. Ya.
Baik, Pak Arsyad, ada yang ditambahkan Pak? Memang solusinya adalah pemilihan langsung. Jadi nanti ini calon-calon pemimpin yang akan kita harapkan memimpin itu memang melalui proses pemilihan langsung. Tapi tidak usah menunggu itu. Para pengusaha ini sebenarnya sangat mengharapkan agar dalam kondisi begini jangan semua keran ditutup. Kita mau kebijakan perbankan itu betul-betul bisa menolong para pengusaha, terutama pengusaha kecil. Ekonomi kerakyatan harus ditumbuhkan. Dan oleh karena itu kita harapkan lapangan kerja banyak terbuka kembali melalui aktivitas ekonomi di pedesaan, dan kemudian pemanfaatan material-material lokal untuk pembangunan itu betul-betul diwujudkan. Kami memang sudah diundangkan, tapi material itu yang dipakai di sini bukan material lokal. Ya, Pak Arsyad, tadi dikatakan oleh salah seorang penelpon bahwa sebenarnya memang alasan pemerintah adalah dalam rangka menaikkan ketiga tarif telepon tadi, BBM dan listrik, karena alasan subsidi dan memenuhi kebutuhan masalah defisit anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian masalah subsidi yang dikatakan untuk subsidi ke pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Anda sebagai pengusaha pernah tidak merasakan yang namanya subsidi untuk pengusaha kecil selama ini, Pak? Itu kejadiannya tahun 70-an. Ada Bapak merasakan? Itu ada itu 6%. Tapi sekarang nggak ada, Pak? Sekarang tidak ada. Bahkan keran-keran itu memang baru mulai terbuka di awal tahun 2001. Kemudian saya khawatir kalau pemerintah ini tidak bijak lagi, itu keran malah dipersempit untuk menutup sesar raya lain, itu malah memperparah ini. Jadi bagi kita pengusaha, maju kena, mundur juga kena. Jadi tapi kita juga ini tidak bisa kita pada satu titik yang tidak bisa mundur, karena begitu mundur ya kawan-kawan yang memanfaatkan fasilitas kredit pasti akan artinya jelek lagi. Pak Arsyad harus menerima dengan pasrah begitu, Pak? Iya, kita harus menata ke dalam usaha kita, bagaimana menciptakan efisiensi atau memilih bagian sasaran-sasaran pekerja yang lebih tidak terlalu terpengaruh untuk itu. Baik, Ibu Sohra, pertanyaan tadi buat Ibu, katanya nanti ada action setelah kita digebuk gitu, Bu. Kenapa tidak sebelumnya harus kita antisipasi, bersuara lantang dan lain sebagainya? Kenapa baru sekarang? Ya, tapi sebelum saya jawab itu, saya ingin menyambung sedikit apa yang diucapkan oleh Pak Taslim, bahwa kita ini masyarakat cenderung lupa. Ya, cenderung lupa sama dengan yang terjadi sekarang, bahwa apa yang terjadi sekarang kita tidak bisa melupakan. Ini adalah bagian dari kegagalan Orde Baru. Ya, kita punya utang luar negeri kita 144,5 miliar dolar. Utang luar negeri, utang dalam negeri kita 659,888 triliun. Nah, ini semua bagian dari persoalan yang dulu, yang juga sayangnya pemerintah sekarang tidak kencang menghadapi ini. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak kencang. Itu barangkali membuat kita tidak percaya kepada pemerintah. Nah, sehingga yang paling gampang diperas ya naikkan harga rakyat, ya kan, seperti itu. Jadi ada utang yang banyak. Kemudian kebetulan saya pernah menjadi peninjau pada saat sidang CGI yang tahun lalu. Di situ semua orang-orang dari luar, salah satu solusinya selalu privatisasi. Privatisasi, menjual aset kita, ya, kepada asing. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, ini kan soal harga, ini dampak dari semua kelakuan-kelakuan nakal itu kan, seperti itu. Kemudian kami sekarang akan tetap menolak itu penjualan itu, termasuk Indosat. Dan sekarang ini kami Koalisi Ornop Sulawesi Selatan akan meminta agar menjadi milik komunal, jadi rakyat yang beli. Pemerintah mau nggak? Berani nggak? Kenapa memang tidak diupayakan seperti Ibu, ditawarkan kepada rakyat Indonesia gitu? Iya, seperti itulah. Kenapa harus ke luar negeri kepada pihak asing? Soal itu, kalau tidak ya kita banyak upaya ya, kita mau boikot dan segala macam. Kemudian tadi ada pernyataan, kenapa baru menyatakan suara lantang? Advokasi untuk merubah kebijakan
Sekali lagi saya katakan banyak cara yang kita lakukan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu kan bagian dari kelakuan-kelakuan tahapan-tahapan selanjutnya, di mana sejak awal ya Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan melalui YLKI di Jakarta itu kan bukan pusat, karena itu sifatnya jaringan. Jadi di antara organisasi lembaga konsumen itu tidak ada pusat, tidak ada daerah, yang ada adalah jaringan. Jadi kita setara. Tapi dia yang berada di Jakarta dia lebih dekat. Tapi bukan hanya soal YLKI, juga jaringan organisasi-organisasi Ornop itu sudah sekian lama melakukan ya di Jakarta dan kami memberi dukungan untuk itu. Tetapi kan pemerintah kita ini buta, tuli terhadap suara rakyat. Sehingga itu yang tetap dia lakukan apa yang dianggap betul. Dengan muncullah bahwa ada subsidi. Tapi subsidi itu berapa? Kan seperti itu. Dan kita juga tahu, kita juga tidak buta bahwa subsidi sendiri itu tidak berjalan dengan efektif. Tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Tidak dirasakan sepenuhnya. Tetapi saya juga tidak salahkan teman tadi yang mengatakan seperti itu. Karena saya kira dia punya hak untuk bicara seperti itu. Dan kemudian memang dia tidak tahu apa yang kita lakukan sekian lama. Kan karena tidak dipublikasikan secara luas ya. Sekian lama seperti itu. Kan tidak semua kita punya kegiatan masukin di koran. Kan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan itu artinya bukan hanya Ilkasul, tetapi bagian dari gerakan Ornop dari awal itu sudah tidak setuju hal-hal seperti itu. Ya. Baik, Ibu Zora. Pak Taslim, ketika Dana Moneter Internasional IMF masuk di Indonesia untuk memperbaiki, katanya memperbaiki ekonomi, dan kemudian juga muncul dari pengamat dan bahkan masyarakat bahwa IMF akan mengobok-obok ekonomi Indonesia. Dan menurut mereka inilah ada salah satu dampak kebijakan pemerintah untuk menaikkan ketiga kebutuhan strategis tadi. Juga katanya akibat daripada tekanan-tekanan Dana Moneter Internasional itu. Mungkin Bapak bisa menanggapi hal ini atau mungkin Bapak sependapat dengan itu? Jadi bahagian kenaikan harga yang terjadi sekarang ini kan adalah semua itu adalah bahagian dari LOI yang ditandatangani oleh pemerintah. Perjanjian yang ditandatangani antara pihak IMF dengan Indonesia. Dulu ada pendapat yang berkembang bahwa tiba saatnya sekarang ini kita memutuskan hubungan dengan IMF. Ada semacam ketakutan yang tidak beralasan sebenarnya. Sebelumnya, waktu kita diperhadapkan antara krisis yang kita hadapi, yang seolah-olah akan membuat dunia kiamat besok, bila mana kita tidak bekerja sama dengan IMF. Nah, langkah tegas misalnya yang dilakukan oleh Mahathir itu kan menjadi referensi yang menarik. Bukan berarti bahwa kita harus sama dengan yang dilakukan oleh Mahathir, karena struktur masyarakat, struktur perekonomian, tingkat kejujuran aparatnya itu berbeda-beda. Dengan demikian tentu harus ada solusi yang tidak persis apa yang dilakukan oleh Malaysia ketika itu, tapi paling tidak sama dengan yang kita lakukan sekarang. Artinya kita tidak berada dalam posisi underdog, price taker dalam setiap kebijakan yang harus dipaksakan kepada masyarakat tanpa menilai akibatnya terhadap penderitaan masyarakat. Jadi mungkin boleh dimengerti bahwa kehidupan yang lebih besar pasak dari tiang misalnya, mulai dari pengusaha sampai seluruh rakyat Indonesia sebenarnya pada sebelumnya itu adalah suatu gaya hidup yang lebih besar pasak dari tiang sebenarnya. Cuma itu kita tidak sadar. Nah sekarang ini kita mulai bertahap bahwa kita mau hidup secara real. Dari pengusaha dia harus membeli misalnya solar yang sesuai dengan harga internasional atau harga yang real. Demikian pula misalnya dengan tarif listrik dan seterusnya itu harus real. Namun masalahnya ini adalah bahwa itu tadi boleh saja naik, tetapi kenapa momentumnya di bersamaan tiga ya? Masalahnya kan politik itu kan salah satu variabel yang sangat penting itu kan momentum. Nah ini bukan hanya sekedar kalkulasi bahwa misalnya utang harus dibayar, kita harus kembali mengalirkan kepercayaan dari luar misalnya dan seterusnya. Tapi di sisi lain adalah momentum kan. Nah kalau momentumnya salah ya berarti kita ini bukan politisi yang benar. Oke Pak Taslim, apakah Bapak ingin mengatakan bahwa sebenarnya adalah bentuk kelemahan daripada manajemen pemerintahan Megawati dalam arti tidak ada solusi lain gitu loh? Seharusnya menaikkan BB atau menjual aset Indosat gitu? Ya, sebenarnya bukan hanya Megawati ya. Hampir semua pemerintahan yang kita miliki itu sangat lemah dalam hal manajerial. Manajerial, ya. Dalam hal manajerial. Jadi ini
katakanlah kita lemah dalam hal manajerial, tapi ada etikat baik. Biasanya itu masalah manajemen itu bisa diatasi dengan etikat baik, kejujuran, pengabdian, ada idealisme. Biasanya itu bisa diatasi itu dengan kekurangan. Tetapi kalau dia bersamaan ada ketidakmampuan manajerial dan pada saat yang bersamaan etikatnya kurang baik, wah sudah sempurnalah kesalahan itu. Ya, Pak Arsad Mana, ini ketika pemerintahan Megawati sebelum naik menjadi presiden, ada salah satu yang digemborkan bahwa dia akan berpihak kepada wong cilik. Taruhlah sekarang Pak Arsad Mana sebagai ketua untuk pengusaha kecil dan menengah, yang notabene mengurusi orang-orang kecil di bawah, Pak. Bapak rasakan enggak keberpihakan sekarang pemerintahan Megawati terhadap wong cilik ini? Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu itu adalah realisasi dari statement itu. Janji ya? Janji itu. Kalau untuk naik tahta kemudian memberikan janji yang susah realisasinya, berarti itu kita berada pada posisi yang sangat sulit untuk maju. Itu artinya Pak Arsad belum merasakan janji itu, Pak? Sampai sekarang ini belum. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Jadi tentu saja kita menuntut perubahan-perubahan yang lebih bagus lah. Mudah-mudahan ada kesadaran para pemimpin kita di Jakarta untuk kemudian seluruhnya memenuhi janji-janji yang disampaikan itu. Karena dengan gaya retorika kita yakin bahwa pasti ada perubahan ini, karena ini kebetulan seorang wanita barangkali betul-betul akan memihak kepada masyarakat kecil begitu. Apalagi itu diiringi dengan tangis air mata. Iya. Itu berarti kita yakin bahwa akan dilaksanakan, namun sampai sekarang belum juga. Oke, Pak. Ya. Kita tahan dulu, ada penelpon. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya, dari Ma'ruf ini. Ya, dengan Bapak siapa? Ma'ruf. Ma'ruf? Iya. Di mana, Pak? Di Makassar. Oke, Pak Ma'ruf. Iya, jadi yang pertama bahwa langkah politik Mega ini tepat sekali sebenarnya. Bapak sepakat dengan kenaikan ketiga harga itu? Iya, saya melihat gejalanya Mega ini tepat sekali dari segi politis. Apa alasan Bapak? Dia lakukan pada tahun 2003, bukan pada tahun 2004. Sehingga masyarakat nanti akan lupa ketika momen 2004 itu akan lupa, dan yakin saja bahwa pada tahun 2004 itu tidak ada kenaikan lagi. Oke, Pak Ma'ruf, itu terlepas daripada politis, tapi kita sekarang masyarakat Indonesia dan kita bicara dalam skop Sulawesi Selatan sangat merasakan penderitaan itu ketika kebutuhan strategis itu dinaikkan dan secara serentak di Indonesia, Pak. Anda tidak merasakan salah satu dampak daripada itu? Saya kira pasti terasa. Utamanya dua komponen listrik dan BBM. Oke. Kalau telepon, mungkin saya sependapat dengan Pak Yusuf bahwa hanya seberapa yang gunakan telepon misalnya. Tapi saya kira itu satu langkah yang dari aspek politik Mega saya kira tepat, karena tidak ada apa-apanya pada 2004 nanti ketika ini tahun naik. Oke, apakah kalau begitu demikian kita harus pentingkan, utamakan politik daripada kondisi ekonomi bangsa kita yang semakin terpuruk, Pak Ma'ruf? Iya, sekarang kan itu baru dikata semua kebijakan pemerintah itu akan bermuara kepada persoalan politik. Mereka akan menuju ke 2004 semuanya. Jadi Oke, Pak Ma'ruf, Bapak bicara masalah politik. Oke, terima kasih atas tanggapan Anda. Penelpon berikutnya. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Abdurrahman. Ya, Pak Rahman, silakan Pak. Nah, ini tadi saya dengar pembicaraan dari, barangkali Bapak nonton di televisi tadi di SCTV, Pak Laks dengan pengamat ekonomi Pak Derajat. Iya. Nah, ini menyangkut persoalan penjualan saham badan usaha milik negara. Katanya Pak Laks ini sesuai dengan TAP MPR nomor. Halo Pak Rahman. Ya, Pak. Jadi yang kita fokuskan saat ini adalah dampak kenaikan BBM, TDL dan telepon. Tanggapan Anda atau mungkin ada pertanyaan untuk narasumber kami di sini? Saya kira begini, Ibu Mega ini kurang betul-betul memahami kesulitan rakyat. Oke. Hanya untuk mencari, ya saya kira Bapak tahu 2004 kan dia mencari dana sebesar-besarnya untuk pemilu. Oke, jadi larinya kepentingan politik. Ya, pada dasarnya dia mengkengkali-kongkan bahwa ini untuk kenaikan untuk subsidi. Sekarang subsidi kan 33 triliun sekarang, Pak, dikurang 12 triliun. Tinggal 12 triliun nanti kan subsidi silan yang untuk ke masyarakat, tapi kenyataannya itu paling kita dapat itu 10 kg beras. 10 liter, Pak ya.
Pak Rahman. Iya. Terima kasih Pak. Itu barangkali begitu Pak. Ya, berikutnya di belakang Pak Rahman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Haji Amir Sonda di Makassar. Pak Amir Sondak, silakan Pak Haji. Jadi apapun alasannya, pemerintah itu keputusan pemerintah itu jelas-jelas tidak berpihak kepada masyarakat. Oke, ya betul. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Taslim tadi bahwa timingnya yang kurang tepat. Satu, yang kedua dari segi pemerintah sendiri sebenarnya itu hanya artinya ada dampak negatifnya, yaitu kalau berbicara politik 2004 justru masyarakat tidak akan percaya lagi kepada Mega. Ya. Satu, ada yang menarik sebenarnya yang kita perlu simak pada kenaikan BBM listrik dan telepon ini. Tadi saya ikuti berita di koran bahwa sebagian daripada subsidi yang dialihkan ke pendidikan kurang lebih 1 triliun yang akan dibagikan habis kepada 8 juta murid SD. Ini menurut saya adalah pikiran konyol. Apa sebabnya? Murid SD itu tidak perlu dikasih uang. Andaikan tidak perlu dikasih ikan, harus pancingnya dikasihkan. Jadi begini, kalau memang kita mau berpihak kepada pihak pendidikan, tolong SPP saja yang dihapuskan. Ini bukan disubsidi seperti itu Pak ya? Iya, antara lain. Yang kedua, banyak guru yang tingkat penghidupannya itu tidak merata. Ada guru yang memang betul-betul merata. Saya kira kalau mau membantu jangan hanya muridnya, tapi gurunya sendiri yang dibantu karena masih banyak guru yang sangat susah. Ya. Iya. Saya kira baik, cukup Pak Haji, terima kasih. Dan saya kira hanya satu pertanyaan Pak, yang lain itu hanya sebagai komentar saja yang saya tujukan kepada Bapak. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya tidak usah disubsidi tuh anak SD, tapi lebih SPP-nya dikurangi dan lain sebagainya. Dari sudut ekonomis, Bapak setuju tidak dengan itu apabila ada kemudian hari kebijakan pemerintah seperti itu? Jadi mungkin tidak persis seperti itu, langsung dibagikan kepada anak SD ya. Iya. Jadi saya kira yang dikembangkan mungkin perpustakaannya barangkali, atau mungkin gurunya dididik lebih jauh lagi, mungkin ada fasilitas infrastruktur pendidikan. Tapi justru yang menarik tadi itu interpretasi yang disebut sebagai kepentingan politik ya. Jadi kalau kita mau lihat pemain politik yang menarik, ya mari kita lihat misalnya statement yang dikemukakan oleh Arroyo misalnya, bahwa dia tidak mau jadi presiden, dijadikan presiden untuk kedua kalinya disebabkan karena dia tidak mau terganggu pekerjaannya akibat dari mau kampanye segala macam untuk kekuasaan. Jadi politik yang diinterpretasikan tadi itu adalah politik kekuasaan. Padahal sesungguhnya ada politik sesungguhnya baik, yaitu ya upaya untuk katakanlah meningkatkan kesejahteraan, kedaulatan dan apalagi yang lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira itulah pengertian politik tinggi sebenarnya. Jadi jangan kita masuk dalam permainan politik dalam arti kata sempit untuk tidak menyebut rendah. Karena kalau hanya sekedar bahwa kita berpolitik untuk kekuasaan. Jadi misalnya kalau kebijakan pemerintah itu didasarkan pada kepentingan politik sempit, itu menjadi sulit kita memilih pemimpin yang seperti itu. Yeah. Karena seyogianya pemimpin itu adalah memiliki penghayatan terhadap politik dalam makna yang luas tadi, dalam makna untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, baik Pak Taslim. Ada lagi penelpon ingin bergabung dengan kita. Ya, halo. Iya, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ukir. Siapa, Bu? Ukir ya. Iya, betul. Iya. Dari mana? Ibu Safira ini. Ibu Safira di Makassar. Silakan, Ibu. Mungkin pertanyaan saya kepada Ibu Sorani Baso aja ya. Selamat malam, Bu Sora. Malam. Iya, Bu Sora, selaku Ketua YLK Sulsel, sebetulnya apa yang sudah dilakukan ini dalam rangka kenaikan tarif dasar listrik BBM dan telepon ya? Karena tentunya kita masyarakat banyak begitu mengharap kepada YLK untuk melakukan class action. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh YLK Sulsel? Itu aja mungkin, terima kasih. Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah kami tanyakan sama Ibu. Oke, penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nasir Asikin ini, Pak. Pak Nasir di mana, Pak? Di BTP, Makassar. Oke, Pak Nasir silakan, Pak. Iya, makasih banyak ini, Pak. Saya hanya langsung kepada Pak Taslim sebagai pengamat ekonomi. Saya memang ragu, Pak. Ada 3 badan usaha milik negara yang betul-betul yang konser di Indonesia, Pertamina, Telkom, dan PLN. Setiap tahunnya itu dalam keadaan rugi terus. Ini saya tambah heran saya. Jadi sebagai pengamat ekonomi barangkali bisa, mari kita hitung sama-sama. Apa betul? Ketika barang usaha milik negara ini rugi terus, rugi melulu.
Jadi setelah rugi, rakyat jadi sasaran, harus dikembalikan. Apa betul dia rugi ini? Ya. Jadi sebagai pengamat ekonomi barangkali bisa. Baik. Yang kedua kepada Kak Sohra ini sebagai dari LSM juga. Jadi ada memang kaitannya dengan dampak kenaikan ini ada kaitannya dengan politik. Sasarannya memang ke 2004. Sasaran ke 2004. Apa dari kacamata Kak Sohra ini bagaimana melihat ini? Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan sasaran rakyat melulu. Terima kasih banyak, Pak. Baik, dia belakang. Satu lagi. Halo. Halo. Ya. Halo, dari Maros ini, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Edi bin Muhammad Sawal. Oke, Pak Edi. Langsung, Pak. Yang singkat saja, Pak. Kalau tentang subsidi dan kompensasi itu semuanya bohong saja, Pak. Itu hanyalah satu bentuk permainan untuk mengelabui rakyat. Yang kedua, kalau mengenai tentang supervisi hukum itu sudah tepat. Hanya dalam terjemahan, ada dalam terjemahan, Pak, kalau seorang A memutuskan perkara dalam keadaan benar, mendapat 2 pahala. Kalau satu tetap mendapat pahala. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Tadi dari Ibu Safira yang ditujukan kepada Ibu Sohra. Mungkin Ibu Safira ini ada lebih ketegasan, Bu, action yang dilakukan oleh Ibu setelah ada ini, Bu. Ya. Terima kasih. Saya kira tadi saya sudah beritahu. Sudah dijelaskan tadi, oke. Sudah saya jelaskan. Tapi saya ulangi bahwa sekali lagi, kalau class action, YLK Sulsel siap untuk bersama rakyat melakukan class action. Karena class action itu dilakukan kalau ada yang menguasakan untuk melakukan class action. Tapi yang pasti sekarang ini saya ingin menyerukan kepada semua konsumen untuk mari kita sama-sama ramai-ramai protes tentang hal ini. Ya, saya senang sekali karena para penanya semuanya benar-benar harapannya ke YLK Sulsel besar sekali, kepada YLKI besar sekali untuk menyelesaikan hal ini. Tapi yang pasti ini tidak bisa selesai kalau hanya YLKI sendiri. Tapi mari kita sama-sama dengan rakyat. Karena ini konsumen yang bersama-sama dengan kita. Seperti apa bersuara. Yang Ibu minta dukungan dari masyarakat? Dukungan seperti apa gitu? Ya, dukungan masyarakat yang apakah datang sama-sama turun di jalan? Iya, datang menyuarakan apa yang dia rasakan. Tadi ini kami ada 2 poin yang sudah kami serahkan kepada Pemda, yang diantaranya kami minta pertama masyarakat pergi berbondong-bondong ke kantor Menteri Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat atau ke kantor Gubernur untuk minta duit karena mereka itu mengurusi kesejahteraan rakyat. Kedua, pergi berbondong-bondong ke kantor Gubernur, Wali Kota, Bupati untuk menyampaikan keluhan atas kenaikan harga dan minta mereka menyelesaikan masalahnya. Ya. Karena yang pasti, kenapa kami katakan seperti ini? Karena kami tolak. Kami minta pemerintah menghentikan ini dan mencabut ini. Kalau tidak, ya kita akan berhadapan untuk seterusnya. Dan ini bukan YLK saja punya keputusan. Ini keputusan bersama Ornop di Sulawesi Selatan. Ibu akan berjuang terus? Iya. Oke, Bu. Ya kan seperti itu. Karena ini sesuatu hal yang kita tidak bisa. Kami tidak memakai politik kekuasaan seperti yang tadi dia katakan bahwa 2004. Kita tidak pakai. Bukan itu, kita tidak hitung ke sana. Kami yang kami hadapi adalah bagaimana agar benar-benar pemerintah memperhatikan kedaulatan rakyat. Di mana sekarang ini tidak. Jadi sama aja sekarang zaman Orde Baru, Orde Reformasi, Orde Gotong Royong, tiga-tiganya tetap melaksanakan politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Ya seperti itu. Jadi sehingga kami dengan situasi yang sekarang ini ya rasa-rasanya selama ini mungkin memang LSM atau Ornop, organisasi non pemerintah, memberi ruang ya pemerintah bagaimana bekerja dengan baik. Tapi ternyata tidak. Sampai detik ini puncaknya kan. Kita baru saja Lebaran, baru saja merayakan Natal, tiba-tiba naik lagi, sudah naik lagi kan. Dia kado, Bu. Ini puncaknya menunjukkan keputusan-keputusan 2 bulan terakhir ini pemerintah sangat tidak berpihak ke rakyat, memberikan pengampunan kepada perampok, ya kan seperti itu. Tidak berani menghadapi IMF, mengatakan bahwa kita putus hubungan dengan IMF. Karena buat kami IMF itu membawa bencana saja ke negeri ini, bukan memberi penyelamatan ke negeri ini.
itu bohong besar bahwa privatisasi membuat kita dapat modal dan segala macam. Tidak, itu sama dengan mengendaikan negeri ini kepada orang asing. Bohong besar. Dan saya kira banyak ekonomi yang punya juga data-data yang bertolak belakang dengan apa keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik Ibu Sora, mudah-mudahan itu tidak betul, Bu. Sebab kalau itu betul, apalah jadinya kita di Indonesia ini. Saya kira saya betul. Oke, Bu Sora, ke Pak Taslim. Pak Taslim, ada tadi pertanyaan buat Bapak. Benar nggak itu yang ketiga badan usaha milik negara ini tiap tahunnya merugi? Ya, saya kira begini. Ketika badan usaha itu merasa rugi dan kemudian dia catat merasa rugi apa betul rugi, Pak? Dalam neracanya dia rugi. Jadi ya itu kan bahasa klisenya itu kan. Tapi sebenarnya yang terjadi itu adalah dia tidak efisien. Dia tidak bersungguh-sungguh menjalankan badan usaha milik negara itu secara profesional. Ada ya kembali lagi misalnya ya pesan pendiri Republik ini misalnya seperti Bung Hatta misalnya ya, bahwa ya kalau kita belum sanggup untuk mengelola suatu badan usaha, maka sewalah, gajilah misalnya manajer yang berasal dari luar agar supaya dia bisa lebih efisien dan seterusnya, dan mengembangkan ada transfer teknologi, ada transfer know-how antara misalnya manajer yang profesional dengan kita punya manajer-manajer yang berbakat misalnya. Dan ada undang-undang yang tegas bahwa penyelewengan sedikit pun itu tidak ada ampun misalnya. Dan saya yakin benar bahwa dengan memperbaiki manajemennya itu badan usaha milik negara itu bisa baik. Katakanlah seperti misalnya pelayaran ya, Pelni misalnya kan. Kapalnya kan penuh terus sebelum terjadi perang tarif misalnya dengan kapal darat ya. Itu penuh terus. Loh, kok rugi terus? Tidak mungkin, pasti ada kesalahan yang luar biasa seriusnya di situ. Dan saya kira itu mungkin yang menghantui misalnya ya pengambil kebijaksanaan sekarang ini, misalnya seperti Menteri BUMN sebelumnya itu, bahwa harus diprivatisasi dengan keinginan agar supaya manajemen misalnya asing itu bisa ikut serta mengontrol misalnya ya apa yang terjadi di BUMN. Tapi sebenarnya kan tidak persis seperti itu seluruhnya, karena terjadi kan menjadi liar sekarang ini ya. Privatisasi ini menjadi liar. Jadi bukannya efisiensi yang kita lahirkan, melainkan terjadi okupasi ya, terjadi perebutan aset oleh orang lain. Yang seharusnya privatisasi salah satu jalan keluar. Tentu saja kita harus akui itu bahwa salah satu jalan keluar. Tapi bukan satu-satunya jalan. Masih ada alternatif lain. Masih ada alternatif, dan jangan lupa bahwa kita dibatasi oleh undang-undang bahwa badan usaha strategis yang merupakan hajat hidup orang banyak itu harus ya, walaupun dilakukan lagi interpretasi yang berganda-ganda dalam hal penguasaan dan penyelenggaraan, saya pikir tidak usahlah kita berperang kata-kata seperti itu. Yang pasti bahwa ada kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan badan usaha milik negara itu untuk kepentingan publik. Nah, itu kan yang terjadi di Inggris misalnya, awal privatisasi itu kan sebenarnya di Inggris. Dan kemudian Inggris menyesal karena ada beberapa misalnya dana-dana strategis untuk kepentingan publik dia tidak bisa kuasai lagi, karena dia harus melalui misalnya ya pemegang sahamnya dan seterusnya. Iya. Nah, jadi mengenai bahwa apakah rugi? Ya, realnya rugi memang, tetapi teoretis harus tidak rugi. Baik, Pak Taslim. Karena dia monopoli kok. Monopoli. Betul. Pak Arsyad Mana, ketika obligor diberikan ampunan hukum oleh seorang Presiden Megawati, diberikan release and discharge oleh Presiden, Anda sebagai seorang pengusaha tentu barangkali mengatakan dalam hati, kenapa mereka diberikan proses ampunan hukum padahal mereka inilah yang dianggap oleh masyarakat Indonesia mengambil uang rakyat Indonesia itu sendiri. Tanggapan Anda? Posisi itu juga dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah. Namun tidak dilakukan kebijaksanaan untuk itu, jadi kami merasa ada ketidakadilan di dalam. Ada diskriminasi ya? Ya, ada diskriminasi. Jadi pengusaha besar itu diberikan macam-macam dispensasi. Tapi pengusaha kecil ini sendiri nanti ini kalau tanggal 29 Januari tidak berhasil mengembalikan hutangnya di BPPN atau di PUPN,
akan ditindak. Itu akan ditindak. Bapak tidak ada berencana untuk juga turun di jalan atau mungkin? Pasti kalau itu terjadi akan heboh lagi. Kenapa? Karena para pengusaha kecil menengah ini tidak melakukan rekayasa di dalam anggarannya. Jadi yang jadi agunan itu adalah paling tidak rumah tinggalnya, tanah yang menjadi objek usahanya. Nah ini juga saya sampaikan kepada YLKI agar memantau itu supaya kita tidak kecolongan lagi. Ini 29 Januari sisa 3 minggu dan kalau mereka ini perlakukan begitu ada diskriminasi besar-besaran. Memperlakukan 10% dari pengusaha itu terlalu istimewa, sedangkan katakanlah 60% pengusaha kecil menengah yang merasakan dampak itu sangat tidak adil perlakuan. Bapak tidak sepakat dengan tidak sepakat dengan itu, dan itu sudah banyak forum yang melakukan juga pertemuan-pertemuan akan mengantisipasi apabila itu terjadi. Ya, baik, kembali dulu ke Pak Taslim. Pak Taslim, ketika pemerintah tetap bertahan, kita tahu ada statement terakhir dari orang dekat Megawati Soekarno Putri bahwa pemerintah tidak akan lagi meninjau bahkan menunda keputusan yang telah dikasih keluar tanggal 1 Januari kemarin itu, bahwa BBM dan TDL itu tidak akan dikasih turun. Kemudian bagaimana kira-kira dampak sosial terhadap masyarakat? Misalnya bisa menimbulkan kerawanan sosial, pencurian dan lain sebagainya di tingkat bawah gitu. Jadi saya kira bahwa dia tidak mau meninjau atau dia meninjau itu tergantung dari tarik-menarik politik ya. Jadi kalau desakan dari masyarakat makin mengkristal dan makin besar, ya apapun tumbang. Jadi kalau kita mau sekedar menghitung tarik-menarik kekuasaan, kekuatan politik. Tetapi andaikan dia misalnya mencoba untuk tafakur, misalnya mencoba untuk dengan hati bening memikirkan kembali apa yang dia sudah rumuskan atau yang dia putuskan, itulah bukan merupakan suatu misalnya menurunkan martabat bila mana dia mencoba untuk melakukan peninjauan. Bukan berarti dia tidak akan menurunkan harga, tetapi bila dia bisa melakukan suatu prioritas, ya kan? Prioritas artinya ya bergilirlah, jangan bersamaan kan, jangan bersamaan, dan dia telah momentum. Dan jangan hanya sekedar misalnya, tapi kalau benar tuduhan dari salah seorang penanya tadi itu bahwa itu betul-betul strategi 2004 untuk politik kekuasaan itu kan benar-benar susah itu diterima dengan menggunakan ukuran etika apapun, itu saya kira sulit itu. Jadi saya kira jalan keluarnya ya tidak apa-apa sekali-sekali pemerintah misalnya mencoba berbesar hati untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakannya, itu kan justru secara politis menguntungkan sebenarnya, ya kan? Jadi benar-benar boleh misalnya kembali lagi trademarknya sebagai partai dari Wong Cilik itu kan bisa muncul lagi. Ya, saya kira begitu. Baik. Ya, halo. Halo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak. Ini dari Muhtar Lubis ini, Pak. Pak Muhtar Lubis di mana, Pak? Di Jalan Veteran, Pak. Baik, Pak Muhtar, silakan Pak, langsung. Ini yang saya mau anukan ini menyangkut masalah ini 3 BUMN ini, yang mana selama ini dianggap bahwa sama halnya yang dari Marus kalau saya tidak salah tadi itu, Pak, itu selalu rugi. Kalau menurut anggapan saya, ruginya itu bukan sebenarnya rugi, karena di mana penggajian terhadap pegawai-pegawainya itu keuntungannya hanya dia yang meraup, kesejahteraannya terlalu berlebihan. Jadi menyangkut masalah pembayaran seperti halnya itu masalah pembayaran undang-undang perburuhan itu sudah tidak sesuai, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, DPR sama saja halnya membohongi masyarakat banyak. Karena DPR. Kenapa? Di sini, Pak, dia tidak merasakan penderitaan orang kecil karena mereka itu punya uang sumbernya macam-macam. Jadi sama halnya seperti halnya DPR, Pak. DPR itu menyetujui apa yang diusulkan oleh pemerintah. Bagaimana dia tidak setujui? Dalam hal ini kan dia punya sumber penghasilan cukup besar. Jadi ini belum ada pemerataan di Indonesia masalah sumber pendapatan, Pak. Jadi saya kira barangkali itu yang perlu di ini. Jadi baik, Pak Muhtar Lubis, terima kasih atas komentar Bapak. Ya, kembali ke Ibu Sohra. Ibu Sohra,
Kira-kira kan tadi Ibu sudah ketemu dengan beberapa elemen masyarakat dan bahkan beberapa pemerintah di Kota Makassar sini. Bagaimana keputusan strategis ke depan ini dalam rangka juga memberikan ketenangan-ketenangan kepada masyarakat mengenai gejolak harga yang akan muncul, Bu? Ya, pertama itu kan jelas ya soal tadi itu tolak. Jadi kami, saya kira ini sudah selalu kami lakukan, karena misalnya kita sudah tahu ada waktu-waktu tertentu di mana harga naik, apalagi sekarang. Nah, kelihatannya pemerintah tidak cepat tanggap dengan situasi ini. Jadi kami mengharapkan agar pemerintah ini dalam kondisi ini sekarang tanggap. Yang menaikkan harga seenaknya itu subversif sebenarnya, karena bisa membuat persoalan yang di masyarakat. Ada gejolak bisa muncul. Ya, pemerintah kan tidak pernah lakukan itu. Banyak barang yang belum perlu naik sudah naik. Mestinya pemerintah itu tahu itu. Tapi ini saya tidak tahu, pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Buktinya saja pemerintah Sulawesi Selatan ini baru tadi siang ini mau membicarakan harga eceran minyak tanah. Itu kan ya padahal kan, sudah dinaikkan sebelumnya. Ya, padahal kan seperti itu. Jadi sebenarnya kami meminta kepada pemerintah agar sekarang ini betul-betul memantau dan menindaki orang yang menaikkan harga seenaknya, karena kan banyak barang ini misalnya produk-produk tertentu itu kan sudah ada dan sudah ada di toko itu di situ. Kok naik gitu? Mestinya ini sudah harus ada. Seperti itu satu. Kemudian kedua, saya ingin menyerukan kepada konsumen agar konsumen mari kita sama-sama membela diri kita, ya. Jadi bukan menyerahkan hanya kepada YLK, tapi kita sama-sama menyerukan agar ini menjadi gerakan konsumen yang menyatakan bahwa suara kami tidak didengar, dan mari kita sama-sama protes tentang hal ini. Karena kalau tidak, rakyat tidak bergerak untuk ini, pemerintah akan terus-terus melihat bahwa tidak apa-apa. Ini kan sekarang kayak trik, tidak mau, kayak mengancam aja kan, seperti itu. Ya Pak Taslim masih lebih lemah kayak menghadapi, tapi sebenarnya dengan sangat santun mengatakan, minta agar pemerintah mau rendah hati kan, seperti itu. Tapi ini kan sekarang kita lihat politik kekuasaan yang dia gunakan ini sengaja mengancam, tidak mau mundur. Ini kan ya biar kayak menakut-nakuti kita kan. Tapi benarkah rakyat takut kalau dia sudah tertindas? Ini mestinya pemerintah arif dengan hal ini. Kalau mau menang pada 2004, saya kira itu. Baik, 30 detik Pak Taslim, Pak. Mungkin ada stres yang begitu terfokus kepada pemerintahan kita sekarang. Bagaimana sebenarnya untuk agar kebijakan ini bisa ditinjau kembali atau mungkin ditunda sama sekali, Pak? Ya kalau saya bergilir lah. Jadi jangan bersamaan lah. Jadi barangkali ya telepon misalnya enggak apa-apa untuk jangka pendek misalnya ya. Kemudian solarnya itu ya atau minyak tanahnya itu ya ditunda lah misalnya untuk mungkin beberapa saat kemudian. Jadi kalau bersamaan ini kan tumpang tindih itu, dan kemudian itu tadi sudah dipersoalkan tadi bahwa kalau ini tidak tetap dipertahankan seperti ini, gejolaknya bisa membesar. Ya. Dan kerugian bisa lebih besar dibandingkan dengan keuntungan kenaikan harga yang dibayangkan oleh pemerintah. Pak Taslim, kalau pemerintah tidak mau mundur dengan kebijakannya, jangan titik di situ. Ada kebijaksanaan baru lagi yang betul-betul sangat memihak kepada rakyat kecil dan pengusaha kecil menengah. Itu saja. Harus ada kejelasan, Pak. Iya, jangan titik di sini bahwa tidak harus ada langkah. Ada langkah lagi yang lebih real, nyata dapat dibaca secara transparan oleh masyarakat bahwa kebijakan lebih lanjut adalah menyelamatkan para masyarakat kecil ini. Nah, kemudian untuk lapangan kerja ya perlu pengusahanya juga diberi bantuan dalam rangka ekonomi kerakyatan. Baik Pak Arsad, Pak Taslim, Ibu Sora, sayang sekali. Terima kasih atas kedatangannya studio untuk memberikan tanggapan-tanggapan dan komentarnya Ibu, Bapak. Baik saudara, demikianlah tadi perbincangan kami dalam acara gelar bicara menyangkut dampak daripada kenaikan BBM, tarif dasar listrik dan tarif telepon. Yang jelas bahwa ketiga narasumber saat yang ada di sini sebenarnya dalam hati kecilnya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.